kita harus menyampaikan eh, informasi kepada teman-teman sekalian tentang apa sih sebenarnya Lemhanas Republik Indonesia itu sebagai pengantar pimpinan dan mengapa kita harus bisa menyampaikan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman sekalian tentang apa sebenarnya kegiatan yang akan kita lakukan sehingga setidak-tidaknya para peserta memahami sebenarnya proses yang akan kita lalui ke depan itu seperti apa dan inginnya nanti kita akan menjadi seperti apa sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat galau gitu. Tadi saya sudah mendengar penjelasan Pak Alton tentang diri saya, kayaknya lebay banget. Ya lebay banget tuh banyak kali besar-besarin itu sama Pak Alton. Sebenarnya saya yang biasa saja Pak itu cuma dia mungkin dapat informasi dari mana gitu. Ya tulis semua itu. Ya, kalau ditulis semua bukan hanya 5 lembar, 10 lembar nggak selesai Pak Alton. Baik, pada hari ini teman-teman sekalian saya ingin menyampaikan dalam formulasi seperti ini. Yang pertama saya ingin mengenalkan tentang Lemhanas Republik Indonesia itu apa dan apa fungsinya. Yang kedua karena juga konsepnya di dalam kegiatan pembelajaran di Lemhanas ini diarahkan untuk menciptakan ketahanan nasional yang bagus, maka juga tentu perlu saya menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang konsep ketahanan nasional. Dan karena kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan untuk pelatih di dalam nilai-nilai kebangsaan, saya tentu di awal juga kita harus bisa memahami sebenarnya Indonesia itu apa. Baru kita sampaikan apa sih kontak yang kita lakukan di dalam kegiatan kita penyiapan sumber daya manusia ke depan, ya betul-betul bisa menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter dan baik. Namun sebelumnya saya ingin para peserta sekalian memahami mana melalui video klip yang akan saya antar di awal ini. Kira-kira kita seperti itulah profilnya Lemhanas bahwa beberapa hal yang menjadi kepentingan kita di dalam penyelenggaraan program-program Lemhanas itu yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Salah satunya adalah memberikan saran strategis nasional kepada Bapak Presiden, pengkajian. Itu menjadi peran yang sangat strategis karena saran-saran yang diberikan kepada Bapak Presiden itu akan menjadikan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga dikatakan itu bahwa kita harus menyiapkan calon pemimpin strategis nasional. Calon pemimpin strategis nasional ini dalam artinya bukan hanya sosok pemimpin, tetapi seluruh level, baik dari tingkat kabupaten dan provinsi maupun di tingkat pusat. Nah itu menjadi penting. Mengapa sedemikian pentingnya peran Lemhanas di dalam penyiapan sumber daya manusia ini? Karena pada intinya kepemimpinan yang diselenggarakan di Indonesia ini tentu harus bisa memakmurkan dan mensejahterakan bangsa Indonesia dan harus juga bisa mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Indonesia. Esensinya gitu aja. Bagaimana mungkin kita bisa mensejahterakan bangsa ini dan bisa mempertahankannya kalau kita tidak memiliki rootnya, yaitu di kebangsaan. Teman-teman sekalian, kalau misalkan bahasa kita sekali lagi dikatakan rootnya dari kegiatan untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan bisa mensejahterakan rakyatnya adalah di pemangkapan nilai kebangsaan. Ini menjadi penting. Kalau misalkan Pak tadi pada saat kita mendengarkan arahan dari Bapak PLT Gubernur yang dibacakan oleh Bapak Sestana, katakan bahwa pada hari ini kita bisa melihat data hampir 40% lebih adik-adik kita itu tidak memahami atau kurang peduli dengan nilai-nilai kebangsaan. Uh, Maka itu menjadi sebuah kecenderungan yang perlu diperhatikan.
Namun demikian kita juga gembira bahwa pada akhirnya Bapak Presiden sudah mengeluarkan kebijakan bahwa pemantapan nilai-nilai kebangsaan jadi program prioritas nasional, sehingga hadirlah program-program yang tadi dijelaskan di dalam profil Lemhanas ini. Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa maksud dari penyelenggaraan kegiatan yang kita laksanakan bersama ini? Maksud yang diharapkan yang pertama, kita menginginkan teman-teman sekalian itu memahami betul tentang konsepsi wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional dengan baik. Karena itu merupakan paradigma nasional kita. Artinya bahwa kalau kita ingin memandang bangsa Indonesia itu harus secara utuh dan menyeluruh. Baik konsepsi bagaimana cara pandangnya ke dalam, pengelolaan potensi nasionalnya, maupun bagaimana kita bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam proses perjalanan nasional itu. Dan tentu juga bahwa kita berharap para peserta sekalian memahami betul tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, kita juga lembaga berharap agar kita semua bisa termotivasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan ini ke dalam metode pembelajaran yang dilandasi rasa paham dan semangat, serta termotivasi untuk bisa menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan, atau di dalam istilah kami di Kementerian Kebangsaan Kedua, bahwa kita harus bersama-sama bisa menggelurakan nilai-nilai kebangsaan ini pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga saudara-saudara kita tersadarkan bahwa mereka ini adalah bangsa ini, bahwa mereka ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah jelas-jelas sebagai ruang hidupnya. Oleh karena itu, di ujung nanti kita harus bisa menyadarkan bahwa bangsa dan negara adalah milik kita, harus dikelola oleh kita, dirawat oleh kita, dan dinikmati oleh kita. Dan jangan sampai lupa bahwa kita juga tidak boleh egois dalam artian bahwa kita hanya memperhatikan zaman kita. Artinya, kita semua harus tersadarkan bahwa kehidupan ini harus tetap berlanjut. Oleh karenanya, kita harus bisa mampu untuk menyiapkan landasan yang baik untuk kehidupan kita ke depan. Kegiatan TOT ini memiliki tujuan yang pertama adalah bahwa para peserta memahami nilai-nilai kebangsaan yang saya katakan tadi berdasarkan dari 4 konsensus dasar bangsa. Yang kedua, kita harapkan juga tujuannya dari TOT ini bisa tercapai agar peserta mampu meningkatkan moral dan etika sebagai manusia pembangun Indonesia. Kita semua memahami bahwa yang hadir di sini adalah para guru, dosen, media iswara, ada juga perguruan tinggi di sini. Artinya bahwa kita sudah bersepakat bahwa nilai-nilai kebangsaan itu menjadi penting di dalam kegiatan keseharian kita di rumah maupun di lingkungan kita pada saat kita memberikan pembelajaran. Kita tidak bermaksud mengajari bebek berenang, tetapi kita mengatakan bahwa mari kita praktekkan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita paham betul dan bisa menjadi tauladan di dalam kehidupan sehari-hari dalam menjelaskan dan konsensus dasar bangsa ini. Yang ketiganya bahwa kita diharapkan bahwa nanti setelah akhir kegiatan dan sudah selesai ditutup, para peserta mampu mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak hidupnya sehari-hari. Teman-teman sekalian, tadi kita membahas tentang apa sih sebenarnya kesepakatan nilai-nilai kebangsaan, dan kita Recording in progress. menyampaikan tentang masalah harus memahami tentang paradigma nasional. Core bisnis dalam kegiatan di Lemhanas ini memang harus ditemukan yang pertama ke dalam paradigma nasional, yang ini juga merupakan sebuah kesepakatan, yaitu wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional. Dan konsensus dasarnya tentu kita tidak boleh lepas dengan 4 konsensus dasar bangsa.
Dulu sebelum kita ada pembahasan lebih dalam dan lebih jauh tentang masalah konsep dasar bangsa ini dikatakan sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun istilah itu dirasa kurang tepat dari pembahasan-pembahasan sehingga kita menggunakan fiksi sekarang adalah itu menjadi konsensus dasar bangsa. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sebenarnya bermula dari konsensus. Adanya bangsa Indonesia dan adanya negara kesatuan Republik Indonesia adalah berupa kesepakatan bersama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu di antara kita atau kelompok-kelompok yang kita hidup bersama saat ini adalah merupakan satu-satunya atau satu-satunya kelompok yang memiliki bangsa dan negara. Kalau kita berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sifatnya adalah konsensus, maka kita harus memposisikan diri kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana sebenarnya dengan pemahaman trainer yang nanti akan kita coba sampaikan kita selama 8 hari untuk mengikuti kegiatan ini. Trainer yang dimaksudkan di dalam kegiatan ini nantinya diingat bahwa trainer itu memiliki fungsi sebagai pelaksana pembentukan agen perubahan. Jadi kita berharap bahwa Bapak dan Ibu sekalian nanti menjadi agen-agen perubahan ke depan. Kita sudah menyadari bahwa adanya degradasi tentang kehidupan berbangsa dan negara, terutama di kalangan generasi muda. Maka kita sebagai agen perubahan harus berani dan mampu untuk bisa berkontribusi bagaimana mengarahkan pemikiran mereka agar mengenal jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua juga sebagai pelatih tentunya kita harus mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik atas pentingnya substansi masalah. Oleh karena itu, maka materi-materi yang akan disampaikan nanti kita sudah undang para narasumber yang kita anggap expert dan memahami. Dan di dalam kegiatan pembelajaran nanti yang disampaikan, maka selalu saja ada forum untuk bertanya jawab untuk memperdalam masalah. Pada dasarnya bahwa kita tidak mungkin menjadi seorang pelatih kalau kita tidak menguasai. Kegiatan pelatihan untuk pelatih berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kementerian kebangsaan yang lain, seperti misalkan ada pemantapan nilai kebangsaan yang tidak disertai dengan tujuan untuk menjadi agen perubahan. Kemudian ada juga kegiatan talk show dan dialog, itu berbeda. Tetapi kita meyakinkan bahwa kegiatan ini bisa membekali teman-teman sekalian untuk bisa menjadi agen perubahan yang mantap. Kemudian pendekatan-pendekatan yang harus kita pahami bersama bahwa pendekatan dari kegiatan seorang pelatih itu kita harus paham bahwa dalam setiap lapisan tingkatan pendidikan ternyata memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan zaman saya dulu ada BPTV dan belajar tentang Pancasila dengan pola-pola yang tengah kita rasakan bersama mungkin bagi rekan-rekan kelas dan saya, ternyata proses itu terus berubah. Beberapa waktu yang lalu, kita selalu saja menuntut menyampaikan pemahaman tentang kebangsaan itu melalui hafalan dan lain-lain. Bahkan di dalam salah satu analisis dan diskusinya kurang. Tetapi saat ini kita baru menyadari bahwa setiap orang itu ada zamannya dan setiap zaman itu ada orangnya. Dan di setiap zaman juga itu tentu berbeda situasi. Contohnya misalkan pada kali ini kita mengalami transformasi digital. Dan generasi yang kita hadapi juga adalah generasi-generasi yang sangat paham tentang IT. Oleh karena itu kita juga harus bisa menyesuaikan bagaimana kita bisa mentransformasikan pemahaman tentang kebangsaan ini berbasis IT. Nanti juga pada saat kegiatan dalam perjalanan kegiatan ini kita juga akan memberikan pemahaman semacam itu dan teman-teman sekalian bisa mengeksplornya. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan ini bukanlah proses yang seperti pendidikan yang monoton, tetapi teman-teman yang ada di sini para narasumber lebih bersifat sebagai fasilitator agar teman-teman sekalian mampu memahami nilai-nilai kebangsaan itu.
Lalu konsep ketahanan nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Sesta maupun saya itu seperti apa sebenarnya? Banyak orang yang berpikir bahwa konsep ketahanan nasional ini selalu saja mengatakan ini sudah final atau belum final. Pada dasarnya memang semuanya bisa debat, karena tidak ada satu persoalan pun di dalam kehidupan ini yang selalu final. Tetapi konsep ketahanan nasional yang kita usung, yang kita sampaikan ke teman-teman ini adalah memang merupakan konsensus kita. Bahwa kalau kita bicara tentang konsep ketahanan nasional, maka cara berpikir kita berpikirnya ke dalam konsep Astagatra. Apa itu konsep Astagatra? Yang pertama, bahwa kita memahaminya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita memiliki tiga modal. Tiga modal yang dianggap statis dulu, padahal setelah kita berjalan, ini akhirnya menjadi dinamis juga. Apakah itu? Di dalam istilah kita dikatakan sebagai trigatra, atau tiga aspek statis di dalam kehidupan berbangsa dan negara, yaitu geografi, sumber daya alam, dan demografi. Kita juga mendengarai bahwa kalau kita berbicara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ada 5 aspek dinamis yang harus kita pahami, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. 8 aspek ini adalah 8 klaster, 8 klaster kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga apabila kita berbicara dengan pengelolaan, tentang pengelolaan kehidupan bernegara, kita masukkan ke dalam klaster ini dan diharapkan lebih mudah membawa cara berpikir kita. Kalau ini didebatkan sebenarnya banyak saja. Saat ini juga banyak dari teman-teman mungkin juga ada yang serta di sini bahwa seharusnya di dalam konsep ketahanan nasional itu bukan hanya 8 aspek. Ada aspek hukum, ada aspek teknologi. Ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam keadaan sekarang ini untuk memudahkan dan menjembatani kita cara berpikir yang praktis, maka dimasukkan di dalam aspek-aspek. Contoh, misalkan, kalau ada yang tanya, lalu aspek agama di mana, Pak? Aspek agama kita sedang masukkan di dalam aspek sosial dan budaya. Lalu teknologi ada di mana? Itu juga di dalam apa? Secara itu di dalam apa? Aspek apa? Sosial. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi bukan berarti ini final, teman-teman sekalian. Ini juga nanti suatu saat bisa berubah. Oleh karena itu, di dalam konsep berpikir yang mana sekarang sudah mulai mencoba restrukturisasi konsep. Konsep ini dikatakan konsep Astagatra. Ini sebagai pengenalan kepada teman-teman sekalian, bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana pengelolaan kehidupan bangsa dan negara, aspeknya, maka konsepnya adalah konsep Astagatra. Lalu apa maknanya ketahanan nasional yang dikatakan menjadi paradigma kehidupan nasional itu? Makna konsep ketahanan nasional secara umum sebenarnya adalah kemampuan kita untuk bisa mengantisipasi, kemudian mempersiapkan, merespon, dan langsung beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, terutama perubahan-perubahan yang bisa merubah tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka di dalam definisi yang dirumuskan oleh Lemhanas dikatakan bahwa ketahanan nasional itu merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Nah, kekuatan nasional yang apa saja sebenarnya yang harus dikelola? Ya tadi yang dikatakan dalam 8 aspek itu. Untuk apa? Untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, yang bisa membahayakan integritas kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, maka esensialnya kalau kita bicara tentang ketahanan nasional adalah bagaimana kita harus bisa mempersiapkan diri, bisa merespon, dan bisa beradaptasi agar kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini tidak hanya sampai dengan zaman kita, tetapi tetap berkelanjutan. Orang tua yang baik, yang dikatakan seperti saya ini orang tua, maka harus bisa meyakinkan pada generasi muda bahwa mereka harus bisa mempertahankan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Lalu, bagaimana dengan paradigma nasional yang menyangkut sertifikat OAS Nusantara?
Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tadi mengatakan bahwa konsep ketahanan nasional, segala potensi yang kita miliki harus dibangun dengan baik untuk kita bisa menjamin kelangsungan. Ya? Maka dalam konsep wawasan Nusantara lebih kepada melihat ke dalam. Jadi dalam wawasan Nusantara yang dikembangkan oleh kita semua dalam paradigma ini, bagaimana bangsa Indonesia harus bisa memandang bangsa Indonesia ini dan lingkungan adalah sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Jangan sampai kita memandang bahwa hanya karena keterpisahan kita di dalam ruang hidup kita oleh laut-laut itu sebagai hambatan yang bisa memisahkan kita. Tetapi kita harus merubah mindset kita bahwa seluruh ruang hidup yang sudah jelas batas-batasnya itu adalah sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus kita kelola secara baik dan harus kita jaga dan kita selamatkan bersama. Lalu bagaimana dengan kewaspadaan? Teman-teman sekalian, kalau kita sudah melihat secara utuh tentang diri kita, tentang bangsa kita, dan kita juga memahami bagaimana kita membangun dan mengelola semua kehidupan, semua aspek kehidupan ini untuk keberlanjutan kehidupan berbangsa dan negara, kita juga harus mengingatkan bahwa ternyata di dalam perjalanan sebuah kehidupan berbangsa, itu selalu saja ada hal-hal yang bisa mendukung proses pembangunan nasional. Tetapi ada juga yang bisa menghambat. Oleh karena itu, maka dikatakan kita harus bisa memiliki konsep kewaspadaan nasional. Apa konsep kewaspadaan nasional? Kewaspadaan nasional sebenarnya kalau misalkan di dalam ajaran leluhur ini, maaf mungkin bagi teman-teman yang ada di Jawa ini, lalu saja ada yang mengatakan sak beco-beco newong beco, duwe aping wong eling. Artinya seberuntung-beruntungnya orang sebenarnya yang paling beruntung adalah orang-orang yang sadar dan waspada bahwa kehidupan itu tidak begitu saja. Tentu saja ada permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Demikian juga dalam sistem kehidupan besar yang akan berjalan. Oleh karena itu, maka konsep kewaspadaan nasional yang kita usung adalah kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dari sifat ancaman terhadap bangsa. Cara berpikirnya untuk masalah kewaspadaan nasional itu mudah. Dalam mengatasi persoalan apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yaitu dengan cara mencegah itu lebih baik daripada. Artinya bagaimana kita membuat sebuah konsep kewaspadaan agar persoalan-persoalan kita bisa tangani lebih dini sehingga tidak menimbulkan dampak yang luas. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu tentang paradigma tadi, kita pahami bahwa ada konsep ketahanan nasional, ada konsep kewaspadaan nasional, ada konsep penguasaan nasional. Lalu sebenarnya bagaimana kita memahami saya ini secara utuh? Kita semua bersama tahu bahwa ruang hidup yang kita tempati sekarang ini, sebelum adanya kemerdekaan, sebenarnya bukan bangsa Indonesia. Tetapi proses perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara dari zaman dulu sampai sekarang, itu telah memberikan dasar-dasar dan komitmen yang kuat bahwa kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kita sudah kapok dijajah, dan kita juga sudah tidak mau lagi diatur-atur oleh bangsa lain yang terlalu rumit sehingga kita sendiri menjadi susah, sementara mereka yang mengatur kita bangsa lain itu dia berkehidupan berkemewahan. Oleh karena itu kita berjuang dalam proses perjalanannya, berjuang untuk bisa memiliki bangsa sendiri dan memiliki negara sendiri. Maka hadirlah kesepakatan kita bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menyatakan diri bahwa kita bangsa Indonesia yang memiliki negara Indonesia agar diakui eksistensinya oleh bangsa-bangsa. Nah, jadi pada akhirnya kita harus sadar dan sepakat bahwa keberadaan bangsa Indonesia itu, keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini memang itu merupakan sebuah konsolidasi dan integrasi besar dari sebuah bangsa yang tadinya hidup di wilayah Nusantara ini.
yang terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai cara hidup, terdiri dari berbagai budaya, agama dan keyakinan, tetapi kita bertekad kita ini harus menjadi sebuah bangsa. Karena kita sudah mengalami pengalaman yang pahit, bagaimana kita dijajah oleh bangsa lain. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping sudah berkonsensus tadi itu, kita harus kita bisa mengatakan konsep pada nasional yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu bagaimana dengan proses perjalanan kita? Tentu kalau kita sudah bersepakat menjadi sebuah negara dan bersepakat menjadi bangsa Indonesia, tidak mungkin kalau kita tidak punya tujuan nasional. Tidak mungkin kalau tidak punya cita-cita. Oleh karena itu dikatakan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki cita-cita nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Orang bilang bahasa Jawanya gampang. Indonesia itu supaya bisa kemari Pahlon, Cidawi, atau Rajo. Tapi apakah itu hanya sebuah obsesi atau sebuah cita-cita? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita harus bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang pada ujung akhirnya adalah terciptanya kondisi tersebut. Oleh karena itu, maka kita harus memiliki kepentingan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan proses menuju cita-cita itu kita namakan sebagai pembangunan nasional. Di dalam proses pembangunan nasional tentu kita harus bisa mempertimbangkan apa modal-modal yang kita miliki untuk melaksanakan kegiatan ini. Maka yang dikatakan bahwa kita harus bisa mempertimbangkan kondisi dinamis yang saya katakan tadi adalah aspek dan tentu juga kita harus bisa menyikapi tentang kondisi yang statis yang kita miliki. Jadi itu modal-modal itu. Kita harus memiliki 3 modal kalau di dalam bahasa diskusi. Yaitu yang pertama adalah modal spiritual. Modal spiritual ini adalah modal semangat, tekad, dan kekuatan kita dan pemikiran. Itulah yang dikatakan dengan nilai-nilai kebangsaan yang nanti kita akan pahami bersama. Di samping dengan modal dasar yang sudah kita pahami bersama itu adalah budaya dan tujuan kita membangun sebuah peradaban. Ada juga di situ yang dikatakan modal sosial. Tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah lebih paham tentang modal sosial ini dibandingkan Pak Deputi di sini. Karena teman-teman sekalian sudah di lapangan dan sudah berkembang. Modal sosial kita ini segala sesuatu yang yang berjalan dalam bangsa saya. Ada juga dikatakan modal material. Modal material ada seluruh aspek dan sumber daya kita. Nah, semua itu harus kita bahas. Dalam cara pandang kita bahwa apabila kita memandang Indonesia sebenarnya tidak boleh parsial, tetapi cara pandang kita harus utuh menyeluruh terhadap segenap aspek kehidupan, artinya secara holistik. Bagaimana caranya seluruh aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa kita kelola dengan baik agar bisa mencapai tujuan. Maka di dalam kegiatan pembelajaran ini, sekalian, kita tidak lagi bicara tentang masalah benar dan salah. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola situasi itu agar bisa lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan negara dan bisa menjamin kita untuk bisa lebih sejahtera dan bisa jamin keselamatan dan kehidupan bangsa dan negara dan bisa mempertahankan kedaulatan bangsa kita. Teman-teman sekalian, sebagai informasi bahwa kondisi kebangsaan generasi muda saat ini yang tentu nanti akan menjadi ranah pertempurannya dari para peserta sekalian. Karena nanti kalau misalkan bapak-bapak, ibu sekalian yang ada sebagai wijaiswara, kemudian sebagai dosen, guru, maka yang dihadapi adalah generasi muda. Kalau misalkan mengajari kita yang sudah tua, yang seperti saya ini, yang expired, tentu orang bilang, kita pakainya sudah terlalu lagi. Kita hanya bisa bagaimana kita harus lebih jernih memandang kehidupan berbangsa ini untuk kemudian membuat kesimpulan bahwa kita ini bangsa Indonesia dan harus bisa menyampaikan nilai kebangsaan agar Indonesia ini tetap utuh, agar Indonesia ini tetap bisa eksis dalam
kehidupan bangsa. Kondisi kebangsaan generasi muda pada saat itu. Saya laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa di dalam data dikatakan kondisi pendidikan, tingkat pendidikan bangsa Indonesia saat ini hampir 62% lebih itu tingkat pendidikan SMP. Padahal di dalam keinginan kita, setidak-tidaknya masyarakat kita itu memiliki pendidikan selama 12 tahun. Tidak hanya itu, bahwa di antara itu juga ternyata 29% dari saudara-saudara itu stunting. Artinya stunting itu tidak bisa berpikir secara normal dan orang bilang agak sulit untuk bisa mengatakan dia bisa bergerak sebagai manusia yang unggul. Kalaulah kita melihat bahwa hampir 62% itu pendidikannya sampai SMP, bisa dibayangkan cara berpikir. Oleh karena itu, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa masyarakat kita pada saat ini memang rentan disusupi dan rentan untuk bisa dikondisikan oleh pihak-pihak tertentu. Karena apa? Karena memang cara berpikirnya masih di dalam tingkatan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kepentingan nasional kita yang mengatakan harus mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, mencerdaskan anak bangsa agar bisa menjadi manusia pembangunan atau sebagai perkara menjadi lebih siap. Kalau kita gagal menyiapkan generasi muda dengan sarana pendidikan ini, tentu Bapak dan Ibu sekalian lebih paham apa yang akan. Yang kedua, di dalam ketenaga kerjaan. Pembangunan sumber daya manusia kita memang sudah banyak cetak manusia-manusia juga yang dikatakan bahwa 62% itu adalah pendidikan SMP, maka dikatakan ternyata di dalam kehidupan kita ini saudara-saudara kita lebih siap, banyak yang lebih siap menjadi buruh dibandingkan menjadi leader. Lalu bagaimana dengan kesiapan kita mencetak yang sisanya itu yang hampir 38% dari mulai SMA, S1, S2 sampai dengan kita yang S3. Tentu kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau yang tim yang beruntung seperti kita ini tidak memiliki pemikiran teknik dan tidak memiliki dedikasi yang baik terhadap kita. Saat ini kita ramai dengan ada pendidikan vokasi. Dan ternyata di dalam pendidikan kita masa lalu juga kita lebih banyak yang harus mengevaluasi diri. Pendidikan-pendidikan yang disampaikan memang mencetak orang-orang pintar, orang yang berpengetahuan, tetapi tidak mencetak orang yang siap untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu kita juga bisa tahu sekarang buat begitu banyak tenaga-tenaga potensial kita malah justru dia bekerja di luar. Oleh karena itu menjadi penting oleh kita bagaimana kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia kita menjadi manusia-manusia yang memiliki jiwa entrepreneurship. Supaya apa? Mereka bekerja. Karena kalau kita mencari uang di jalanan tidak ada. Di dalam pengalaman kami di sini kalau mencari uang di jalanan tidak ada. Yang ada pekerjaan. Setelah kita bekerja baru kita belajar. Yang ketiga adalah tentang masalah kondisi kebangsaan di bidang kesehatan. Kita sama-sama tahu bahwa pada masa lalu kita sudah mengalami kondisi pandemi COVID-19. Itu dirasakan bukan oleh kita, tetapi oleh masyarakat dunia. Di dalam penanganannya, walaupun kita merasa terdadak-dadak, tetapi ternyata kita bisa keluar sebagai pemenang. Terbukti bahwa yang pertama korban di tempat Indonesia tidak terlalu banyak. Kedua juga kita siap bangkit, bahwa ternyata stabilitas ekonomi kita masih cukup terjaga. Kita bersyukur itu. Tentu saja dengan berbagai macam koreksi dan kurang dan lebihnya. Tetapi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka kita kesulitan. Namun yang harus diperhatikan bagi kita semua, yang pertama, bahwa ternyata pandemi atau wabah yang menjangkit manusia itu tidak akan berhenti di situ saja. Dan itu merupakan siklus yang selalu berulang. Maka mau tidak mau kita harus bisa mempersiapkan kita segala sarana, segala fasilitas yang ada, segala konsep yang ada untuk bisa menghadapi hal-hal yang tidak terduga dan bisa membahayakan keselamatan kita sendiri. Di dalam teknologi dan digitalisasi, Bapak dan Ibu sekalian,
bahwa mau tidak mau, suka dan tidak suka, saat ini kita pasti akan berhadapan dengan kemajuan teknologi. Nah, di dalam menyikapinya, kita akan mengambil kesimpulan apakah kita hanya sebagai konsumen teknologi dan konsumen digitalisasi yang kadang-kadang kita tidak bisa memprediksinya, ataukah kita akan memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk kemanfaatan yang lebih baik dan lebih efisien bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya ini adalah merupakan keputusan kita bersama. Yang kelima, bahwa saat ini saya informasikan banyak sekali jiwa muda yang justru dia ingin mendalami tentang masalah politik. Kalau misalkan sumber daya manusia kita lebih tertarik pada itu, maka kita bisa pastikan bahwa tidak akan terlalu banyak tenaga terakhir kita. Itu menjadi perhatian kita semua. Memang pandangan-pandangan kita saat ini seolah-olah kalau kita masuk politik, maka kita akan mendapatkan fasilitas yang lebih dan hanya dengan modal bersiasat, kemudian berbicara dan atur sana atur sini, maka dia mendapatkan kehidupan. Tetapi cara pandang seperti itu tentu kita juga harus mengevaluasi. Apakah cara pandang semacam itu betul-betul memang bisa menjamin kesejahteraan bagi kita bersama, yang harus aman bersama dan harus sejahtera bersama, ataukah kita harus mengkoreksinya? Mengkoreksi dalam artian bahwa sistem atau metode politik yang kita atur sekarang ini apakah sudah tepat atau tidak. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah sebuah kesepakatan. Oleh karena itu maka kita harus lebih bijak melihat, dan kita juga tidak perlu takut untuk berpendapat sehingga kita mendapatkan formulasi yang stabil dan lebih tepat untuk menjamin yang saya sampaikan. Demikian juga di dalam masalah kepemimpinan dan karir. Informasi yang bisa kita berikan pada saat pimpinan ini, kita mengatakan sebenarnya kita harus bisa memegang prinsip, dikatakan orang yang harus bisa mengampu kegiatan. Karena pada akhirnya kalau tentara bilang tuh the man behind the gun, bahwa apapun yang terjadi itu pada akhirnya adalah tergantung kepada manusia. Nah, demikian juga di dalam masalah proses kepemimpinan dan ini. Sekarang kita sering saja melihat bahwa orang-orang yang disiapkan untuk menjadi pemimpin sering jatuh. Tidak sampai dengan keinginan kita untuk dia maju menjadi seorang pemimpin yang kita dapatkan. Tetapi justru kadang-kadang orang-orang yang tidak disiapkan dan tidak memiliki konsep kepemimpinan yang sudah terstruktur, itu justru dia jadi. Nah, ini persoalan-persoalan ini menjadi persoalan berat bagi kita karena tidak melibatkan hanya diri kita, kelompok, atau cara berpikir kita, tapi melibatkan segenap anak bangsa. Kita harus bisa memformulasikan bagaimana konsep kepemimpinan yang baik dan pemerintahan yang baik, sehingga bangsa ini betul-betul bisa mencapai cita-cita dan tujuan. Demikian juga dengan masalah dinamika lingkungan saat ini. Di lingkungan kita sudah paham bersama bahwa ada perubahan cuaca, bahkan perubahan iklim. Bahkan saat ini sering kita merasakan adanya hujan yang sebenarnya menyalahi pelajaran yang dulu kita dapatkan. Dikatakan ada musim kemarau, ada musim hujan. Tetapi kadang-kadang sekarang saatnya hujan tidak hujan, saatnya tidak hujan justru hujan. Demikian juga situasi global sama saja. Kita sudah mendengar informasi bahwa di kutub Andara itu ada pencairan es. Nah, pencairan es yang sebesar Pulau Falkland itu ternyata kalau misalkan dari diskusi kita di sini sudah bisa meningkatkan permukaan laut. Nah, kalau bisa meningkatkan permukaan air laut, maka pulau-pulau sebagian dari pantai-pantai juga harus bersiaga. Nah, bagaimana kita bisa mencermati ini sehingga kita tidak tergerus karena perubahan itu. Kemudian yang kedua juga di dalam lingkungan ini, lingkungan yang dikatakan alam bukan hanya masalah lingkungan sifatnya statis seperti bencana dan lain-lain, tetapi juga kita harus mencermati bagaimana dinamika lingkungan strategis yang ada di luar kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai informasinya di dalam kehidupan interaksi kita dengan dunia luar, kami sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, bahwa setiap bangsa itu memiliki kepentingan dan tujuan bangsa itu sendiri. Tetapi seluruh kebutuhan yang dimiliki oleh bangsa itu ternyata tidak semuanya ada di dalam ruang hidupnya.
Oleh karena itu, maka mereka berinteraksi dengan masyarakat di dunia ini, tentunya tidak juga lepas dari kita. Mereka mencoba juga untuk mendesakan kepentingan-kepentingannya agar bisa kita adopsi dan mereka dapat. Nah, kita tentunya tidak boleh begitu saja. Di bangsa Indonesia kadang-kadang, teman-teman sekalian, kita bisa seolah-olah menerima bangsa lain itu sebagai saudara dan seolah tidak ada kebutuhan, padahal mereka juga sedang bersiap. Oleh karena itu, penyadaran tentang dinamika lingkungan strategis, baik yang sifatnya alamiah maupun kehidupan sosial ini, menjadi penting bagi kita semua, sehingga kita bisa bisa menyiapkan konsep bagaimana kita supaya tetap beruntung di dalam interaksi dengan bangsa lain maupun dengan alam. Lanjut. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan tentang kondisi pendidikan nasional saat ini. Bapak Presiden dan para senior yang di atas sudah mengatakan bahwa pada akhirnya bahwa pendidikan tentang kebangsaan menjadi program nasional, program prioritas. Oleh karena itu, maka kita harapkan bahwa saat ini pembangunan sumber daya manusia di samping diberikan ilmu pengetahuan yang bersifat etis untuk bisa mendukung proses kegiatan nasional, maka yang tidak boleh terjadi, kita harus fokus kepada wawasan kebangsaan kita sendiri. Dan kita juga harus fokus bahwa mereka harus disadarkan bahwa ruhnya sebagai bangsa Indonesia adalah yang pertama, faktor dasar bangsa. Dan juga kita harus paham pada hal sehingga kita tidak keluar dari bangsa. Ini juga melaporkan kepada Bapak dan sekalian, kalau tadi dari pimpinan menitipkan pesan-pesan itu, oleh karena itu maka saya sebagai deputi kebangsaan mencoba bagaimana menjabarkan itu dengan sebaik-baiknya. Di keluarga kebangsaan kita di sini yang sekarang mengelola kegiatan ini, saya laporkan kepada teman-teman kegiatannya, organisasinya seperti ini. Dalam kedeputian kebangsaan ini saya memiliki 4 direktorat nih. Kalau kita tadi bicara bagaimana sih menerjemahkannya itu kepada kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa lebih membumi di bawah, maka kita memiliki program-program. Nah, programnya ini diampu oleh 4 direktorat. Yang pertama adalah Direktorat Perencanaan. Ini mereka sangat sibuk untuk bisa mendesain kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ke depan dan juga mengevaluasi kegiatan bagaimana kegiatan apakah sudah efektif atau. Yang kedua adalah Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan. Saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai Kebangsaan ini, Pak Direktur bertanggung jawab untuk bisa menggelorkan nilai-nilai kebangsaan ke seluruh lapisan masyarakat. Dulu, pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantapan nilai ini hanya ditujukan kepada eselon 4 dan 5. Kemudian kepada guru, kiai suara, dan teman-teman yang lain. Tetapi hari ini ternyata saya juga mendapatkan perintah dari pimpinan untuk bisa memberikan pembekalan tentang pemantapan nilai kebangsaan ini kepada saudara-saudara kita yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum dilantik, maka beliau-beliau harus juga memahami bagaimana sebenarnya konsep kehidupan berbangsa dan negara yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian teman-teman yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI juga nanti harus setelah dilantik akan mendapatkan pembekalan. Di sisi lain, pembekalan itu juga akan diberikan kepada para pemimpin daerah yang terpilih nanti, maka dia akan secara bergiliran untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang kebangsaan bersama kedeputian saya. Jadi bukan hanya sekadar di level untuk masalah eselon 4, 5 dan ke bawah, tetapi dalam level tingkat pimpinan juga pemerintah sudah merasakan bahwa itu dibutuhkan. Kemudian ada Direktorat PIP, pelatihan untuk pelatih. Nah sekarang yang diambil ini adalah Direktur Pelatih untuk Pelatih. Ini adalah sebagai sarana untuk bisa kita, kalau bahasa dulu dalam zaman PP itu membentuk wisesa utama. Nah sekarang kita mengatakan bahwa untuk kegiatan ini kita harapkan Bapak dan Ibu sekalian
menjadi para wisesa utama dalam pemantapan nilai kebangsaan bagi seluruh anak bangsa. Kalau misalkan persoalan ini hanya diampu oleh kedeputian dilemahan, tentu dengan hanya organisasi yang orang ini tidak bisa jawab. Oleh karena itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ada pemantapan nilai kebangsaan ini harus bisa diampu oleh seluruh komponen anak bangsa, terutama di dunia pendidikan yang memang cetak dan katakan. Kemudian di situ juga ada Direktorat Media dan Sosial. Direktorat Media Sosial ini lebih kepada bagaimana memfasilitasi nilai-nilai kebangsaan agar lebih menggelora. Dengan apa? Dengan sarana media digital, kemudian juga dengan melakukan talk show dan dialog-dialog di seluruh segmen kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada 4 ini, kita berharap mudah-mudahan di tempat ini kita bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai anak bangsa. Tentunya kan tidak mungkin kita mendapatkan tugas itu kalau misalkan negara tidak sepakat. Nah, hari ini kita bersama-sama di sini, bagaimana kita bisa menggelorakan nilai kebangsaan ini agar kita memang betul-betul sadar sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian Indonesia. Lalu bagaimana konsepnya? Konsep pembinaan pemantapan nilai kebangsaan itu dilaksanakan 7 hari, tetapi kalau konsep kurikulum untuk pelatihan untuk pelatih ini dilaksanakan selama 8 hari ya Pak Direktur ya. 8 hari. Untuk kegiatan-kegiatan dialog kebangsaan yang kita Pak Direkturnya berputar ke sana dan kemari dilaksanakan 3 hari. Kemudian untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan dilakukan kita sering sekali, ini bukan 1 hari dalam artian apa ya. Di dalam setiap kegiatan perumusan maka dia harus melakukan kegiatan 1 hari untuk apa? Hanya untuk mengambil data apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita sudah efektif atau belum. Nanti datanya tentu terhadap Bapak dan Ibu sekalian juga kita akan minta data, minta feedback. Sebenarnya kegiatan ini bermanfaatnya seperti apa atau apa yang harus kita. Nah, kegiatan-kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini sarana yang akan kita lewati bersama. Saya pikir tadi masalah pembukaan dan jam pimpinan sudah, kebetulan Pak Sestama yang mewakili dan saya sudah menyampaikan apa sih motivasi Lemhanas kenapa harus bisa. Saya sendiri sebagai deputi kebangsaan saat ini menyampaikan tentang bagaimana sih konsep ketahanan nasional, bagaimana kegiatan program. Kemudian nanti juga ada Pak Direktur ya. Ini struktur organisasinya saya pikir ini nanti akan erat lekat dengan teman-teman sekalian, terutama secara virtual ini. Jadi bisa membina hubungan, maka inilah teman-teman yang akan menemani Bapak dan Ibu sekalian selama dalam kegiatan. Tadi ada Bapak Kolonel Dr. Kandidat Alton, beliau pertama hadir, nanti adalah beliau sebagai pembina peserta namanya. Pembina peserta bukan dalam artian membina dari Bapak dan Ibu sekalian, tetapi memfasilitasi apa-apa yang harus Bapak pahami dan apa-apa yang Bapak butuhkan di dalam kegiatan ini. Nanti akan bersama-sama Pak Alton. Yang mengoperasionalkan ini perencanaannya adalah ada Pak Edwin namanya. Kemudian juga untuk masalah administrasi dan logistik ini Pak Wahyu Tomo. Jadi kalau ada kekurangan seperti apa sih yang harus didapatkan oleh para peserta sekalian dan apa sih yang harus tidak didapatkan, maka Pak Wahyu. Kemudian juga ada yang mengevaluasinya nanti di saat-saat selama kegiatan dan di akhir kegiatan Pak Murtado akan mengambil data untuk bisa mengevaluasi. Saya minta pada para peserta sekalian agar serius untuk memberikan feedback pada kami sehingga kegiatan ke depan akan seperti. Saya pikir di peserta ini Bapak dan Ibu sekalian, ini komposisi kita nanti Bapak bisa lihat ada 180 peserta. Lalu berdasarkan domisili maka kita katakan teman-teman kita bersama tim apa? Dari 26 provinsi. Jadi 180 orang yang menayangkan di video Zoom ini adalah sahabat kita, saudara kita dari 26 provinsi. Jadi memang nampaknya sama, itu backgroundnya sama, tapi sesungguhnya domisili kita berbeda. Dan itu kita kecil tapi besar. Karena kecil lihat di layar, tapi sebenarnya sebarannya sangat luas. Dan seratanya itu dari mulai ada juga beberapa guru besar di sini,
sampai dengan S2. Ya, ada 2 orang profesor, pada sekalian, nanti juga Bapak saling mengenal. Kemudian juga ada perwira tinggi, kalau tidak salah, ada Brigadir Jenderal. Ya. Pak Alton ada ya? Siap, Pak Brigjen Hairil ya? siap, siap. Oke. Hairil, selamat datang Pak, selamat bergabung dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan Bapak menjadi inspirator yang baik dan bisa juga memahami dengan baik. Ini infografisnya kalau di dalam profesi, kita sudah bisa baca sekalian. Ini menjadi menjadi modal dasar tentunya bagi kita semua sebagai pengajar, dosen yang biasa harus memahami bahwa ini menjadi informasi penting untuk bisa kita berinteraksi dengan bersama kita dan kita bisa menyatukan kita semua di dalam tim ini sehingga kita menjadi aman, baik dan tetap solid. Materi-materi saya pikir sama, tapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan sekalian tentang materi. Kurikulumnya kita desain mungkin secara naratif saja. Ini kalau kita baca ini kita kita tidak memahami lajunya, tapi bagaimana laju kurikulum? Saya laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa kita hadir di sini nanti yang pertama yang akan memberikan materi adalah tentang lingkungan strategis. Harapan kita adalah agar kita semua menyadari bahwa kita bukanlah masyarakat satu-satunya di dunia ini. Tetapi masyarakat Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, yang pada akhirnya kita berinteraksi dengan mereka dengan 3 konsekuensi. Konsekuensinya biasa saja, konsekuensi menjadi sahabat dan bisa menjadi lawan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti bisa tersadarkan setelah dapat materi. Nah, setelah laju itu maka informasi yang akan diberikan keduanya adalah masalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu untuk memahami betul bahwa kita ini memiliki potensi yang dikatakan memiliki modal, yaitu modal sosial, modal spiritual, dan modal material. Dan kita juga harus bisa mengkoreksi dan mengevaluasi diri dan memandang ini sebagai satu kesatuan. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita akan diberikan informasi dengan bagaimana sih mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara itu supaya lebih mudah dan strategis. Dan dibangun untuk apa dan kondisinya seperti apa. Nanti akan diberikan materi ketahanan nasional. Setelah kita tahu posisi kita, setelah kita tahu modal kehidupan kita, dan kita tahu bagaimana mengelolanya, maka kita akan diberikan modal bahwa kita di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nasional ini bukanlah biasa-biasa saja, tetapi selalu saja ada ancaman, gangguan, hambatan yang harus ditreatment dengan baik, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nanti baru kita berikan materi namanya kewaspadaan nasional. Setelah misalkan diberikan kewaspadaan nasional, maka saya akan mengatakan Bapak dan Ibu sekalian bahwa semua itu tidak berguna apabila kita tidak ada sistem kepemimpinan nasional dan tidak dilaksanakan dengan kesisteman, dikatakan sistem manajemen nasional. Baru kita disadarkan bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak boleh tercerabut kalau kita memang memiliki visi yang sama, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan untuk menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa. Baru kita berikan materi tentang sejarah perjalanan bangsa, implementasi nilai-nilai kebangsaan dari 4 konsensus dasar bangsa. Nah, setelah baru kita mengatakan, teman-teman sekalian, di samping juga ada persoalan-persoalan yang rutin kita hadapi, tentu saja harus kita mengikuti dinamika zaman. Kita akan memberikan bagaimana caranya kita bisa memahami tentang situasi saat ini yang berbau digital ini. Maka kita sudah lihatkan narasumber tentang literasi digital. Sebagai pelatih, maka kita juga nanti akan memilih narasumber yang saya pikir sudah kami seleksi agar bisa memberikan pemahaman tentang interpersonal skill dan bagaimana kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap program emosi mental. Nah, metode yang akan kita alami bersama saat ini yang pertama adalah dengan ceramah. Ini kadang-kadang memang membosankan di ceramah apalagi kita. Tapi saya sudah melakukan micro-teaching agar para narasumber itu bisa memberikan materi yang
menantang Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam setiap ceramah itu nanti ada kesempatan diskusi. Diskusi ini memang sebagai wahana yang menarik karena apa? Bapak dan Ibu boleh bertanya apa saja di dalam materi itu. Kenapa? Boleh bertanya apa saja supaya kita memiliki sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya persoalan ini harusnya begini dan begitu. Nanti pada saat kita setelah selesai itu menjadi final, so kita juga memiliki cara pandang. Yang kedua, kita juga ada kegiatan yang sifatnya skala analisis, adalah diskusi panel. Diskusi panel ini saya pikir bagi teman-teman sekalian sudah tidak asing gitu. Tetapi kita juga diskusi panelnya itu materi-materinya yang saya pikir akan menarik kita semua. Kita yakin bahwa dalam setiap kegiatan ini menjadi happy karena kita sudah desain dan atau beberapa evaluasi yang lalu mengatakan menyenangkan dan menang. Setelah itu juga kita akan memberikan metodenya adalah menulis esai. Bapak dan Ibu sekalian, menulis esai di sini bagi teman-teman sekalian bukanlah hal yang sulit. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa nanti ada persoalan-persoalan tentang kehidupan berbangsa dan negara. Kita juga ingin bertanya kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya menyelesaikan persoalan itu. Sehingga itu menjadi produk yang sifatnya solutif, yang bisa menjadi kontribusi kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita. Kita juga ingin memberikan pengalaman kepada teman-teman sekalian bahwa ternyata pendapat perseorangan itu tidak lebih baik dari pendapat kolektif. Dan pendapat kolektif yang kecil tidak lebih baik daripada kesepakatan dalam kolektif yang lebih besar. Itu juga nanti akan kita alami bersama bagaimana metodenya dan nanti kita sama-sama. Itu dikatakan bahwa diskusi kelompok dengan diskusi antar kelompok. Kira-kira diksinya yang kita kembangkan adalah setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga akan memberikan, bukan mengajari Bapak tentang praktek mengajar, tetapi lebih kepada kita share bagaimana kita mempraktekkan mengajar yang baik oleh teman-teman. Saya pikir ada beberapa profesor dan beberapa dosen yang memang sudah kita pilih untuk bisa sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah nanti ada kegiatan outbound. Outbound ini sering diterjemahkan oleh teman-teman sekalian itu out itu di luar, bound itu kebun. Jadi jalan-jalan di kebun. Padahal bukan itu. Outbound yang akan kita laksanakan lebih yang pertama adalah memberikan praktek-praktek. Kalau misalkan di dalam kegiatan yang kelas yang membuat Bapak bosan ini adalah teori dan praktek, best practice dalam artian pelajaran-pelajaran, tetapi nanti untuk output itu bagaimana kita bisa mempraktekkan materi itu di dalam dalam kegiatan di lapangan. Ini juga menyenangkan. Kemudian team building ini juga ingin memberikan pesan dan kesan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan berbangsa dan negara ini sendirian. Bahkan kalau kita pun sudah bersepakat, sering saja ada masalah-masalah yang tidak bisa mencapai cita-cita kita secara ideal. Ini nanti akan diberikan pengalaman. Oke, saya pikir ini ada ceramahnya sudah jelas. Nanti Bapak dan Ibu sekalian ada lagi saya sampaikan lagi. Kemudian saya akan lanjut ke para pemateri. Saya pikir ini narasumber untuk kegiatan tadi pembina upacara sudah. Pengantar pimpinan sekarang saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti komitmen pembelajaran setelah saya ini akan disampaikan oleh Marsekal pertama Stefanus Ervin. Jadi beliau adalah Direktur Pelatihan untuk Pelatih. Ini supaya Bapak dan Ibu sekalian merasa siapa sebenarnya akan dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama narasumber untuk materi utama itu adalah Mayor Jenderal TNI Agus Arif Padilla SIP. Beliau juga mantan Deputi Kebangsaan sebelum saya. Beliau akan menyampaikan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Lalu implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini adalah Bapak Kisnuharyo SHMH. Beliau salah satu guru di tempat kami dulu saat beliau tenaga profesional, maka itu adalah salah satu budaya suara yang menurut kami
sangat menarik dan sangat luas wawasannya, sehingga kalau Bapak tanya bolak-balik pun semuanya ada jawabannya. Jadi ini menjadi sarana yang bagus untuk teman-teman sekalian bisa mengeksplor hal-hal yang mungkin masih belum jelas. Kemudian untuk implementasi nilai kebangsaan yang bersumber dari negara kesatuan Republik Indonesia, kami bersepakat untuk bisa menampilkan Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Agus Hadi. Beliau juga sebelumnya adalah salah satu tenaga ahli pengajar di Lemhanas. Kemudian untuk implementasi nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, kami sudah meminta untuk Ibu Dr. Ririn Junior, Esros dan Mkum ini untuk bisa berkontribusi bersama untuk sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Dr. Ririn ini kalau Bapak dan Ibu ketemu ini kelihatannya beliau masih muda, Pak dan Ibu. Dan bahkan dikatakan jangan menganggap beliau ini terlalu muda. Beliau adalah salah satu pengaku dan pembina talent berbakat di Indonesia. Kemudian untuk strategi dan metodologi pendidikan karakter kebangsaan, kami sudah memohon pada Dr. Insinyur Nugroho Arnando MNM untuk bisa sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan materi penunjang? Untuk materi penunjang di dalam nanti yang menyampaikan bagaimana petunjuk penulisan esai yang akan kita buat ini dalam kegiatan diskusi kelompok dan diskusi antar kelompok dan kompetensinya, kami sudah memohon Marsikal Muda TNI Palito Sitorus, ini juga ada salah satu kita terbaik dan pernah juga bersama-sama dengan saya di daerah. Beliau akan menyampaikan itu. Kemudian untuk masalah materi lingkungan strategis dan perkembangannya, kita akan bisa sharing dengan Bapak Laksamana Muda TNI Edi Sucipto MM TR. Beliau dulu adalah gubernur AAU ya, gubernur AAR, kemudian juga pernah menjadi tenaga ahli pengkaji di Lemhanas, dan terakhir beliau ada deputi kebangsaan. Sekarang beliau sudah purna, saya undang beliau untuk minta untuk bisa menyampaikan sharing persoalan tentang perkembangan strategis yang saat ini. Tentu ini adalah informasi yang update. Kemarin kami sudah diskusi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian akan bisa tercerahkan dengan bagaimana situasi dunia saat ini. Untuk sejarah perjalanan bangsa dan pengantar nilai kebangsaan, saya juga sudah bermohon kepada Bapak Dr. Anhar Gonggong. Mungkin sebagian dari kita sudah kenal beliau. Kita menginginkan pada beliau sharing tentang sejarah perjalanan bangsa yang sesungguhnya. Beliau ini syarat dengan datanya juga otentik dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bapak dan sekalian bisa mengeksplor. Jangan sampai situasi yang saat ini saya lihat terombang-ambing tuh. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini merdeka karena bangsa Yaman tuh, ada juga. Bangsa ini merdeka karena Habib dan lain-lain itu. Mudah-mudahan Bapak bisa secara tegas itu menyampaikan bahwa kita jangan tercerabut dari akar sejarah bangsa kita. Kalau sejarah kita terputus, maka berarti keterhubungan kita dengan para leluhur kita juga putus. Kemudian untuk literasi digital dan membangun bangsa mulai revolusi mental, saya sudah bermohon kepada Profesor Ricardus Eko Indrajit untuk bisa sharing dengan kita semua. Sedangkan untuk entrepreneurial skill, saya sudah diskusi dengan Dr. Lela Mona dari beliau juga. Beliau di mana tuh bisnisnya? Di mana tuh ya? Oh, di Jakarta. Bisa sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian. Personil-personil ini saya pikir kami sudah mengenalnya dan sudah memilikinya. Mudah-mudahan bisa sharing yang terbaik dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk narasumber BK diskusi kasus dan diskusi kelompok dan diskusi antar kelompok. Yang pertama adalah Laksamana pertama Budi Utomo. Kemudian yang kedua adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Mulyanto SHMH. Yang ketiganya adalah Marsikal pertama TNI Dr. Marsudi Triyono dan Marsikal TNI Saifullah SM MSC. Ini dia yang akan kita dalam diskusi kelompok Bapak. Di samping 4 perguruan tinggi tadi juga kami tetap meminta Bapak Dr. Insinyur Nugroho Ananto
kemudian Laksamana Muda TNI Purnawirawan Edi Sucipto, kemudian ada Profesor Dr. Zainab. Beliau itu adalah salah satu guru besar dari Universitas Lampung. Kemudian Laksamana TNI Budi Utomo, Dr. Resi Serli, ini beliau di Manado, beliau juga salah satu lulusan TOT yang kami pikir beliau bisa membawa materi dengan baik. Kemudian Marsikal pertama TNI Yudi Triyono, Marsikal TNI Saifullah, Dr. Sri Sedianingsi MSI, mungkin kalau dulu bapak-bapak sejaman saya paham itu beliau sering tampil di televisi. Kemudian Dr. Lela. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kegiatan diskusi kelompok dan intikal kelompok ini untuk yang personil dari TNI dan Polri, kami tidak bisa mempercayakan kepada perwira menengah, tapi seluruhnya harus perwira tinggi. Kenapa dalam diskusi itu kita harapkan bahwa kita semua bisa berpegang teguh dan yakin bahwa apa yang kita bahas dan apa yang kita itu tidak lepas dari mesti nilai-nilai kebangsaan. Oh ya, ini Ibu Prof. Dr. Zainab ini adalah beliau salah satu peserta pemantapan nilai kebangsaan yang terbaik di Lampung beberapa waktu yang lalu. Beliau sudah mengikuti kegiatan beberapa episode lah ini, kegiatan kami, karena kita memang butuh. Kita harapkan bahwa beliau juga bisa berkontribusi, dan teman-teman sekalian juga tentunya bahwa kalau seandainya memang kita butuh, maka kami juga akan bisa melakukan bahwa sekalian itu bisa berkontribusi dalam kegiatan yang sedang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir itu sudah saya jelaskan tentang Lemhanas itu apa, lalu program yang kita laksanakan di ke depan